Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana pada hari Selasa kemarin di Stadion Madia Gelora Bung Karno menjelang pertandingan FIFA Series 2026. Skuad Garuda Indonesia diperkuat dengan 24 pemain dan pertandingan FIFA Series 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada 27 dan 30 Maret 2026 mendatang. Pemirsa, one way nasional dari kilometer 414 hingga 263 resmi dicabut pada siang ini. Rekayasa lalu lintas ini dicabut seiring melandainya arus kendaraan menuju Jakarta. Namun one way dari kilometer 263 hingga 70 Cikampek Utama masih berlangsung. Pemulihan pasca bencana di Sumatera menunjukkan kemajuan signifikan. Jumlah pengungsi yang tinggal di tenda kini hampir mendekati 0%. Halo, selamat siang pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Newsline. Hari ini bersama saya Marcelina Tumundo dan saya Jessica Wulandari. Tentunya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan langsung saja kita awali Newsline dengan Spotlight berikut ini. Oke pemirsa, kita masuk ke spotlight yang pertama, yang mana Indonesia ini pemerintahnya mulai mempertimbangkan wacana WFH 1 hari dalam sepekan. Jadi langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas di kota-kota besar, menekan konsumsi BBM nasional dan juga menjadi bagian dari strategi adaptasi terhadap krisis energi global. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah mengganggu pasokan minyak dan gas dunia melalui jalur vital seperti Selat Hormuz. Sehingga harga minyak mentah dunia dan energi global meningkat drastis dan resiko krisis energi semakin nyata. Pemirsa, dalam konteks ini, International Energy Agency menyarankan agar langkah-langkah pengurangan konsumsi energi global. Caranya adalah mendorong masyarakat untuk bekerja dari rumah, mengurangi perjalanan dan juga menunda perjalanan udara. Tujuannya jelas untuk menekan konsumsi energi dan juga minimalisir dampak ekonomi dari harga energi yang meningkat. Dampak krisis energi juga berimbas hingga ke negara-negara di Asia Tenggara nih pemirsa. Yang mana beberapa pemerintah negara-negara ASEAN ini mulai mendorong kebijakan work from home atau WFH dan fleksibilitas hari kerja sebagai bagian dari strategi darurat untuk mengurangi konsumsi BBM dan juga listrik. Dampak konflik yang berlarut-larut telah membuat negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi untuk mempertimbangkan kebijakan WFH. Jadi WFH menjadi salah satu alat untuk mengurangi mobilitas, menekan konsumsi energi dan juga mempertahankan stabilitas ekonomi. Sementara pasokan global masih bergejolak. Jadi intinya, konflik di Timur Tengah tidak hanya mempengaruhi harga energi dunia, tapi juga mempercepat adopsi kerja jarak jauh di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri pemirsa, wacana WFH 1 hari dalam sepekan masih menjadi bagian dari strategi penghematan energi dan juga adaptasi terhadap krisis energi global. Ya pemirsa, selain opsi work from home untuk bisa mengatasi harga minyak dunia, ada juga opsi lain yang dilakukan oleh negara Filipina, di mana pengemudi taksi di Manila menerima bantuan tunai dari pemerintah di tengah lonjakan harga bahan bakar. Pemerintah Filipina menyalurkan bantuan tunai kepada pengemudi taksi layanan transportasi daring di Manila. Ini merupakan upaya untuk meringankan beban kenaikan harga BBM. Setiap pengemudi menerima bantuan sebesar 5.000 peso, namun sejumlah pengemudi juga menilai jumlah tersebut belum cukup untuk menutupi biaya operasional yang terus meningkat. Jadi pemirsa, kawasan Asia ini menjadi salah satu yang paling terdampak mengingat ketergantungan tinggi terhadap impor energi yang sebagian besar melalui Selat Hormuz. Hingga kini pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat harga energi yang masih tinggi.
Ya, pemirsa, terkait dengan wacana untuk menerapkan WFH 1 hari ya dalam 1 minggu atau 5 hari bekerja, ini memang dari pemerintah Indonesia sendiri masih belum bisa memastikan kapan ini akan dimulai ya, tapi rencananya akan setelah libur Lebaran, meskipun belum diberikan secara pasti juga kira-kira sektor apa saja ya yang bisa applicable untuk menerapkan WFH 1 hari ini. Tapi tentunya kita akan melihat ya bagaimana juga dari sisi tensi geopolitiknya. Apabila ini semakin buruk, tentunya pemerintah harus segera antisipasi supaya tidak terjadi krisis energi juga di dalam domestik. Oke pemirsa, itulah terkait bagaimana krisis energi global saat ini. Kita juga masih punya berita lain, ini masih dalam spotlight. Jadi ini adalah Bali yang kembali diguncang kasus kekerasan terhadap wisatawan asing. Pemirsa, sebelumnya publik ini dihebohkan dengan kasus mutilasi warga Ukraina yang belum terungkap pelakunya. Dan kali ini korban adalah seorang pria yang berwarga negara Belanda. Yang mana seorang pria warga negara Belanda berinisial RP dengan usia 49 tahun tewas setelah ditikam 2 orang tak dikenal di teras villa di Banjaranyar, Kelot, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Kejadiannya pada Senin malam pada pukul 22.30 waktu Indonesia bagian tengah. Korban bersama kekasihnya tengah bersiap meninggalkan villa ketika 2 pria berboncengan sepeda motor datang dan langsung menyerang dengan senjata tajam. Pelaku menggunakan penutup kepala sehingga identitasnya belum diketahui. Dan polisi kini memburu 2 terduga pelaku dan terus memeriksa sejumlah saksi, termasuk kekasih korban untuk mengungkap motif dan juga identitas pelaku. Berdasarkan beberapa laporan awal, ini menyebut kemungkinan motif penyerangan masih dalam penyelidikan dan polisi belum memastikan apakah pelaku adalah orang asing atau lokal. Insiden ini terjadi di tengah perhatian publik karena beberapa kasus kekerasan terhadap wisatawan asing sebelumnya di Bali, meski motif dan konteksnya berbeda di setiap kasusnya. Ya, pemirsa, kita beralih ke spotlight yang ketiga, di mana ini menjadi salah satu angin segar ya untuk pecinta sepak bola tanah air, pemirsa. Karena selepas Lebaran ada sesuatu yang seru yang wajib untuk kita simak terkait dengan FIFA Series yang akan digelar di Jakarta, di mana timnas Indonesia ini sudah menggelar latihan perdana jelang berlaga di ajang FIFA Series 2026, di mana Saint Kitts and Nevis akan jadi ujian pertama skuad Garuda yang kini berada di bawah era John Hartman. Sandy Walsh jelang menghadapi agenda FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret mendatang, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa sore. Dari 24 nama yang sudah terpilih masuk dalam list final skuad Garuda, baru 15 pemain yang tampak hadir dan mengikuti berbagai program latihan, seperti Martin Pas, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Beckham Putra, hingga Elkan Bagot yang baru kembali dipanggil timnas. Dalam sesi kali ini, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman tampak fokus untuk mengembalikan kebugaran fisik para pemain, serta memberikan pemahaman strategi yang akan mereka gunakan selama berlaga di FIFA Series. Apalagi, pertandingan pembuka melawan Saint Kitts and Nevis pada Jumat 27 Maret nanti akan menjadi debut pelatih berusia 50 tahun itu bersama Jai Ides CS. To experience now the intensity and the pride that these men have for representing Indonesia, I now know why people play for this country. And that responsibility will take into the match on Friday. So we're excited. It's going to be a big match against St. Kitts and Nevis. I hope all the fans, 80,000, they show up at GBK to represent together as we look to win the FIFA Series. Menjamu Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam, Timnas Indonesia dituntut tampil serius dan tak meremehkan negara dari Kepulauan Karibia itu. Kemenangan pun jadi target utama Merah Putih agar bisa melaju ke final FIFA Series 2026 dan menunggu calon lawan dari pertandingan Bulgaria kontra Kepulauan Solomon. Dari Jakarta, Febri Septian, Metro TV.
Pemirsa, masih terkait dengan timnas karena ada kabar baik yang mana posisi timnas Indonesia di ranking FIFA akhirnya kembali membaik dengan kenaikan 1 tingkat dan ternyata ini menggeser Malaysia yang terjun bebas ke urutan 135. Dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh FIFA pada Senin 23 Maret lalu, Indonesia kini menempati posisi lama Malaysia, yaitu di peringkat 121 dengan masih mengantongi jumlah poin yang sama, yakni 1.144,73 poin. Naik 1 tingkat dari urutan 122, skuad Garuda diuntungkan dengan kasus naturalisasi pemain ilegal yang dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia. Alhasil FIFA menjatuhkan sanksi kepada Harimau Malaya dengan menyatakan 2 kemenangan atas Nepal dan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 berubah menjadi kekalahan 0-3. 2 hasil negatif tersebut membuat Malaysia turun 14 peringkat ke urutan 135 dengan raihan 1095,90 poin. Namun posisi ini masih bisa berubah mengingat adanya agenda FIFA Matchday yang akan dijalani oleh hampir seluruh negara pada akhir Maret 2026. Timnas Indonesia sendiri akan melakoni 2 laga internasional dalam format turnamen FIFA Series dengan melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret dan menjamu Bulgaria atau Kepulauan Solomon di 30 Maret mendatang. Pemirsa, hari ini para pegawai mulai masuk kerja dan menjalankan rutinitas seperti biasa dengan tingkat kehadiran yang terpantau meningkat sejak hari pertama masuk kerja. Selengkapnya kami hadirkan dalam Newsline sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Kita lanjutkan informasi terkait aktivitas perkantoran di sejumlah kawasan bisnis di Jakarta mulai ramai kembali usai cuti bersama Lebaran. Para pegawai pun kini sudah kembali masuk dan menjalani rutinitas seperti biasa. Bahkan sejak hari pertama, tingkat kehadiran terlihat terus meningkat. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, suasana kerja mulai terasa normal meskipun baru saja melewati libur panjang. Sebagian pegawai mengaku sudah siap kembali bekerja dan mulai menyelesaikan tugas-tugas yang sempat tertunda. Sejumlah perusahaan juga langsung mengaktifkan kembali layanan secara penuh, baik untuk melayani masyarakat maupun menjalin kembali aktivitas dengan mitra bisnis. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar kawasan perkantoran terlihat kembali padat. Kondisi ini menjadi tanda aktivitas ekonomi di ibu kota sudah kembali normal, seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran. Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from anywhere dengan skema maksimal 50% pegawai usai masa libur Lebaran 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pan-RB nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi aparatur sipil negara. Pada masa libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Idul Fitri 1447 Hijriah. Penyesuaian ini berlaku pada 2 hari jelang Nyepi, yaitu 16 dan 17 Maret 2026, serta 3 hari setelah cuti bersama, yaitu 25 hingga 27 Maret 2026. Dalam surat edaran Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan pegawai yang menjalankan WFA tetap wajib menjaga disiplin kerja, termasuk melakukan presensi secara daring 2 kali sehari. Penerapan work from anywhere juga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kondisi masing-masing pegawai. Jadi apa aja nih yang dipersiapkan di hari pertama kerja ini? Terutama ya pasti tubuh lah ya, biar tetap selalu sehat gitu kan, fit, terus jiwa, batin juga kan, kemarin bisa paham-pahaman ya. Niat pertama, karena kan semua orang libur, tapi kita masuk kerja gitu kan. Paling semangat, terus tetap sehat, kayak gitu aja sih. Setelah libur yang agak cukup lumayan panjang gitu ya,
ya mengumpulkan mood lagi untuk bekerja lagi sih. Tapi ya cukup happy dengan bertemu teman-teman lagi. Apa yang dipersiapkan nih di hari pertama kerja ini? Yang persiapkan ya tentunya mood ya. Mood, terus kesehatan, dan beberapa pekerjaan yang perlu dikerjakan kembali sih. Pemirsa, arus balik Lebaran mulai terlihat di sejumlah stasiun kereta api di wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Jumlah penumpang yang tiba di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan yang berangkat. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta mencatat lebih dari 52.000 penumpang tiba di Jakarta pada Selasa kemarin. Angka tersebut melampaui jumlah keberangkatan yang mencapai 41.755 penumpang. Pihak KAI menyebut kondisi ini menandakan tren arus balik sudah mulai terjadi sejak Selasa kemarin. Stasiun Pasar Senen menjadi titik kedatangan tertinggi dengan lebih dari 18.000 penumpang. Disusul Stasiun Gambir dengan 16.600 penumpang dan Stasiun Bekasi sebanyak 7.700 penumpang. Sementara itu untuk keberangkatan, Stasiun Pasar Senen juga mencatat angka tertinggi, yaitu 17.200 penumpang. PT KAI memperkirakan arus balik akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan seiring berakhirnya masa libur Lebaran. Kedatangan ke wilayah stasiun-stasiun di Daop 1 Jakarta sebanyak 52.937 penumpang. Ini sampai dengan tanggal 29 penumpang yang tiba ataupun yang datang itu cukup tinggi ya, rata-rata di atas 50.000 penumpang. Angka sementara yang tertinggi itu hari kemarin tanggal 24, di mana sebanyak 53.288 penumpang tiba di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, sementara itu lebih dari 60.000 kendaraan tercatat meninggalkan kota Bandung, Jawa Barat melalui gerbang tol Paster menuju Jakarta. Pihak Jasa Marga mencatat angka meningkat hampir 30% jika dibandingkan volume normal. Sementara volume kendaraan yang masuk ke Bandung melalui gerbang tol Paster juga mengalami kenaikan dengan total mencapai 63.199 kendaraan, meningkat sekitar 5,4% dari kondisi normal. One way nasional lokal dari kilometer 414 hingga 263 resmi dicabut siang ini. Rekayasa lalu lintas ini dicabut seiring melandainya arus kendaraan menuju Jakarta. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho resmi menghentikan one way dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga 263 Pejagan Pemalang. Namun one way dari kilometer 263 hingga 70 Cikampek Utama masih berlangsung. Hal ini seiring menurunnya arus kendaraan menuju Jakarta dari Trans Jawa. Kemarin pemirsa 24 Maret 2026 menjadi puncak arus balik Lebaran tertinggi sepanjang sejarah, meningkat 14,8% dibandingkan tahun lalu. Tahun ini puncak arus balik total terdapat lebih dari 256.000 kendaraan menuju Jakarta, sementara tahun lalu hanya 223.000 lebih kendaraan. Ada peningkatan 14,8%. Maka dari itu tadi malam memang beberapa skenario dari Korlantas Polri dari Jawa Tengah dilakukan intervensi. Di samping one way nasional arus balik dari Semarang, Jawa Tengah juga melakukan one way lokal dari 560 sampai 414. Sehingga tadi malam cukup padat namun terkendali. Sampai di Cikampek juga demikian terkelola dengan baik, termasuk juga yang dari Jawa Barat. Penggunaan tol fungsional Japek 2 sudah kita fungsikan, sehingga crossing dari Jawa Barat yang ada di Cikampek bisa kita kelola dengan baik. Hari ini kami sosialisasikan yang kita cabut itu hanya dari 414 sampai 263. Jadi yang 263 sampai 70 masih kami berlakukan one way lokal arah balik. Dari 263 sampai 70, tentunya ini mengelola flow yang ada di Cikampek agar supaya tidak terjadi penumpukan. Oleh sebab itu di Cikampek sampai saat ini juga masih kita lakukan kontraflow. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait dengan usai Lebaran harga emas dunia naik setelah harga emas turun berhari-hari.
dan kami hadirkan laporannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami hadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis dalam Newsline Business. Pemirsa, harga emas dunia melesat pada perdagangan kemarin. Kenaikan yang terjadi setelah harga emas turun berhari-hari. Pada Selasa 24 Maret 2026, harga emas dunia di pasar spot ditutup di level $4.500 per troy ounce, melonjak 2,1% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Harga emas dunia berhasil naik setelah terkoreksi 4 hari berturut-turut. Selama 4 hari, harga emas dunia ambruk nyaris 12%. Sejak 11 Maret, harga emas mengalami penurunan yang dalam dan mulai saat itu hingga 23 Maret, harga emas sudah turun hingga 15,05%. Pemirsa, harga minyak mentah dunia turun akibat laporan upaya diplomatik Amerika Serikat untuk mengakhiri perang dengan Iran yang menutupi berita lebih banyak pasukan yang akan dikirim ke wilayah tersebut. Minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI anjlok 5,8% menjadi di bawah $87 per barrel setelah naik pada hari Selasa. Sementara harga minyak mentah ICE Brent Crude Oil juga terkoreksi 6,34% menjadi $97,87 per barrel. Channel 12 Israel mengatakan Washington sedang berupaya melakukan gencatan senjata selama 1 bulan untuk pembicaraan. Secara terpisah, New York Times melaporkan Amerika Serikat mengirimkan rencana 15 poin kepada Iran untuk mengakhiri konflik. Ini mengutip pejabat yang diberi pengarahan tentang langkah tersebut. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Divisi Lintas Udara ke-82 untuk mengerahkan sekitar 2.000 tentara ke wilayah tersebut menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Hal ini dilakukan karena Gedung Putih mempertimbangkan opsi untuk mengurangi cengkraman Iran di Selat Hormuz, jalur air vital yang menjadi fokus konflik. Pemirsa, nilai kontrak rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasan NDF pada pagi ini stagnan di tengah pelemahan dolar Amerika Serikat akibat turunnya harga minyak mentah dunia. Rupiah offshore dibanderol di level 16.906 per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Rabu 25 Maret 2026. Kemudian melemah terbatas 0,05% ke level 16.916 per dolar Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,22% ke level 99,21 di tengah penurunan harga minyak Brent 5,54% ke level $98,7 per barrel. Penurunan harga minyak mentah terjadi seiring menguatnya optimisme terhadap dorongan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah yang telah berlangsung hampir 1 bulan. Hal ini juga membuat dolar Amerika Serikat ikut melemah. Pemirsa, harga bahan bakar minyak di Tiongkok resmi naik tajam mulai 24 Maret dan kenaikan dipicu dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi global. Harga bensin dengan Octane mengaku pendapatan mereka tertekan akibat tingginya biaya operasional. Konflik di Timur Tengah hingga kini masih berdampak kepada harga BBM. Warga di sejumlah negara harus membeli BBM dengan harga yang tinggi. Kenaikan harga minyak akibat perang Iran memaksa para pengemudi di Inggris harus mengubah kebiasaan mereka demi menghemat pengeluaran. Meski pasokan bahan bakar tidak terbatas, namun harga BBM di banyak SPBU masih terus naik. Pada hari Senin, harga minyak mentah Brent berada di angka $113 per barrel atau naik 55% sejak perang Iran dimulai. Atas tingginya harga BBM tersebut, pemerintah juga memberlakukan langkah-langkah darurat termasuk anjuran untuk bekerja dari rumah atau mengurangi kecepatan pengemudi untuk menghemat BBM.
Sementara itu di Filipina, para pengendara mengantri di luar SPBU di kota Manila pada Senin sore. Lonjakan harga bahan bakar global mengancam keberadaan ikon jalanan jeepney yang menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat. Banyak pengemudi jeepney mengalami kerugian karena tingginya harga BBM. Saat ini harga solar mencapai 103 peso Filipina atau sekitar Rp29.000 per liter sehingga sangat memberatkan para pengemudi. Jika harga BBM masih terus naik, para pengemudi jeepney mengaku terpaksa mencari pekerjaan lain. Ketegangan yang terjadi di Timur Tengah mengancam stabilitas ekonomi global setelah akses di Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Kerajaan Arab Saudi meminta komunitas internasional segera bertindak untuk menjamin keamanan jalur distribusi di Selat Hormuz. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Maudi, menegaskan tindakan Iran yang menutup jalur Hormuz mengganggu stabilitas ekonomi global. Hal tersebut disampaikan dirinya di kediamannya pada Selasa malam. Faisal menyebut penutupan Selat Hormuz berdampak sistemik pada harga minyak mentah dunia. Pihak Saudi melihat adanya ancaman nyata terhadap keamanan perdagangan energi yang dapat melumpuhkan ekonomi banyak negara. Oleh karena itu diperlukan gerakan bersama dari komunitas internasional untuk memastikan jalur pelayaran minyak mentah dunia tetap aman. Jika eskalasi tidak segera dihentikan, dampaknya tidak hanya akan dirasakan secara regional, namun juga secara global. Meski mengedepankan jalur diplomasi, Kerajaan Arab Saudi menegaskan tidak akan tinggal diam jika kedaulatan wilayahnya terus diusik oleh serangan Iran. Saudi menyatakan siap mengambil langkah tegas untuk melindungi negaranya. الحرب هذه كانت بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى ودول المنطقة والمملكة العربية السعودية ليست لها علاقة بهذه الحرب ونحن أكدنا على تغليب الحكمة كما أشرت تغليب الحكمة والحلول الدبلوماسية نحن أعلناها بوضوح في المملكة العربية السعودية أن المملكة العربية السعودية سوف لن تتوانى في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها ومواطنيها وجميع المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية بالوسائل الدبلوماسية Pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan liputan oleh-oleh dari berbagai daerah. Karena tiap pulang mudik katanya sih membawa oleh-oleh sering dianggap kewajiban. Kira-kira benar nggak sih? Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi berburu oleh-oleh saat libur Lebaran sudah menjadi tradisi di Medan. Salah satu yang paling diburu adalah teri bajak, kuliner pedas manis yang selalu diserbu pembeli. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV Edi Sembiring dan juru kamera Usrizal Pulungan. Pemirsa, yang saya pegang ini adalah salah satu oleh-oleh dari Medan yang berbahaya. Berbahaya karena sekali coba pasti langsung ketagihan. Dan ini kecil-kecil begini rasanya cukup tinggal di hati. Dan ini ada beberapa varian mulai dari yang teri sambal, ada yang teri kacang sambal, ada juga yang pakai kentang teri sambal, dan ada juga yang original. Harganya juga bervariasi, mulai yang dari harga 55.000, dari harga 50.000 hingga 65.000. Nah, di sini menjadi salah satu yang dicari warga karena dari kemasan yang kecil ini gampang dibawa dan bisa dijadikan oleh-oleh, dan omset penjualan juga cukup meningkat di hari libur Lebaran ini. Tak hanya warga Medan, para pemudik dari luar kota juga turut membadati lokasi ini demi membawa pulang cita rasa khas Sumatera Utara. Selama musim Lebaran, permintaan teri bajak juga meningkat tajam. Penjual mengaku penjualan bisa meningkat hingga 2-3 kali lipat. Nah, kenapa memilih membeli oleh-oleh teri bajak ini, Kak? Teri bajak ya, sebenarnya kalau aku tuh udah
Di luar kota sampai kurang lebih 7 tahun. Terus kalau misalnya pada pulang, aku tuh pernah bawain ini, terus pada seneng aja karena kan kita juga bawanya nggak berat ya. Terus teri Medan tuh emang khas di Medan dan teman-teman juga seneng makan ini gitu. Jadi aku seneng bawain juga. Yang paling jadi favorit kakak apa kak di sini yang dibeli untuk teman-teman juga mungkin dibagi luar? Teri kacang. Iya benar. Kalau boleh tahu kak izin boleh berapa banyak yang dibeli kak? Aku lagi nggak banyak soalnya tadi beli cake juga, jadi ini cuma bawa 6 untuk orang terdekat aja dan tersayang ya. Berarti ini cocok untuk dijadikan oleh-oleh khas dari Kota Medan ya kak? Benar, karena dia simple juga kan buat dibawa, kemasannya kecil dan cukup lah. Makasih banyak kak ya. Dan pemirsa dan juga saat ini saya juga sudah bersama dengan penjual dan kita mau mengetahui berapa banyak sih penjualan selama bulan musim lebaran ini. Yang paling menjadi favorit selama musim lebaran ini apakah yang dibeli oleh masyarakat? Sambal teri. Kalau seharinya boleh berapa banyak yang terjual kak kalau boleh tahu? Sehari itu kalau untuk lebaran ya itu bisa lebih dari 200 piece sih. Iya per harinya. 200 lebih ya. Kalau pembelinya kak dari mana aja kak? Dari luar kota sih Bang, Jakarta, Bandung gitu. Kalau kenaikan penjualan selama libur lebaran ini berapa banyak kak? Bisa 2 kali lipat sih gitu, dari omset hari biasa gitu. Terima kasih kak. Pemirsa, teri bajak ini menjadi salah satu favorit oleh-oleh dari Kota Medan karena dari balik kemasan yang kecil terdapat rasa besar yang tertinggal di lidah kita. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sembiring, Usrijal, Pulungan, Metro TV. Pemirsa, wisatawan memadati pusat oleh-oleh Bandung, Jawa Barat. Mereka berburu makanan khas Bandung untuk dibawa sebagai buah tangan usai libur lebaran. Dan kita simak liputan jurnalis Metro TV, Sabago Fies Hasa dan juru kamera Bayu Ramdhani dari Bandung, Jawa Barat. Bandung selain menjadi tujuan pulang kampung bagi sebagian masyarakat yang bekerja di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya, juga merupakan destinasi wisata bagi sebagian masyarakat yang akan menghabiskan waktu liburan di momen libur Nyepi dan juga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebelum arus balik ataupun para wisatawan ini pulang ke kampung halamannya maupun ke daerahnya masing-masing, di Jalan Dr. Junjunan ini ada sentra oleh-oleh yang menjual beragam macam makanan, minuman, dan juga aneka cemilan yang bisa Anda bawa pulang sebelum meninggalkan kota Bandung dan menuju ke daerah asalnya. Dan bisa kita saksikan, ini ada tempe goreng yang digoreng dadakan begitu. Dan para pengunjung pun ini juga nampak mulai mencicip dan membeli oleh-oleh khas dari Kota Bandung. Selain itu juga ada peyem begitu yang juga ini dijajakan di toko oleh-oleh ini. Ini di toko khususan ini ada oleh-oleh apa aja sih Bu? Ada peyem, batagor, ubi cilembu, tahu susu ada. Tahu susu ada. Lalu ada cemilan juga Ada. ya Bu? Banyak Tempe, juga ya? sale banyak. Tempe sale banyak. Ya, dodol. Ini Bu di momen libur Idul Fitri Lebaran kali ini Bu, bagaimana Bu peningkatannya ataupun situasinya sejauh ini Bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Iya ada peningkatan omset lumayan. gitu ya. Omset ya lumayan. Iya. Ada. Rata-rata Bu ini yang membeli ataupun singgah untuk berbelanja membeli oleh-oleh di sini dari mana aja Bu? Dari Jakarta, dari Lampung, dari Bogor, banyak pokoknya ya. Tangerang juga banyak. Terima kasih Ustaz. Dari mana asalnya nih Pak? Dari Tangerang. Dari Tangerang ini ke Bandung itu, saya mau nanya dulu awalnya nih, ke Bandung itu mau berwisata atau pulang kampung atau apa nih Pak? Wisata ya, kebetulan ya udah di list dari jauh-jauh hari mau ke sini. Kemana aja nih sejauh ini? Sebelumnya dari Garut ya, terus sekalian mampir ke Bandung, arah langsung pulang kan. Beli apa aja sih di sini Kang? Biasa kayak beli tiramisu ya kan, terus beli cemil-cemilan di jalan ya kan. Soalnya kalau nyari makan di jalan agak repot ya, jadi buat sementara makan cemilan sampai ke rest area nanti. Dan dari Bandung, Jawa Barat, Sabago Visasa, Bayu Ramdhani, Metro TV.
Usai libur Lebaran 2026, para pemudik yang kembali ke kota masing-masing membawa beragam oleh-oleh khas dari kampung halaman. Tak hanya itu, mereka juga membawa cerita selama perjalanan arus balik. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV Adinda Vinka dan juru kamera Nur Ihsan untuk Anda. Memasuki arus balik Lebaran 2026, berdasarkan pantauan kami, memang sudah banyak volume kendaraan yang mulai melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Nah, saya akan mencari salah satu seorang pemudik yang saat ini tengah beristirahat di Jasa Marga. Halo kakak, izin selamat malam kakak. Selamat malam. Boleh kita izin wawancarain ya kak? Boleh. Kakak namanya siapa? Lila. Oke, Kak Lila, kalau sendiri ini dari mudiknya dari asal mana dan juga ini saat ini ingin pulang kemana nih? Saya mudik dari Pemalang, kebetulan akan keluar di tol Karangtengah, Ciledug. Nah, aku mau tanya sesuatu nih Kak. Kak Lila ada nggak sih bawa oleh-oleh yang Kak Lila beli di daerah Kak Lila saat mudik kemarin? Ada dong. Boleh ditunjukin Kak? Boleh. Kebetulan ini dari Pemalang itu ada oleh-oleh. Ini ada rengginang, kemudian juga ada kuping gajah. Ini jajanan-jajanan pasar zaman dulu. Kemudian juga ada peyek gitu. Jadi bawa ini untuk oleh-oleh tetangga-tetangga di rumah dan juga teman-teman kantor ya. Kemudian juga ada telur bebek untuk menjadi telur asin gitu. Kurang lebih seperti itu oleh-oleh dari Pemalang. Wah, kira-kira banyak ya Kak ya. Nah, kira-kira ada cerita seru nggak sih Kak di kampung tadi dan juga seneng nggak bisa kumpul bareng keluarga tercinta lagi? Tentunya seru banget ya untuk Lebaran kali ini mudik 2026 bisa kumpul bareng keluarga di Pemalang, juga meramaikan Lebaran kali ini yang pastinya ada rasa senang dan bahagia bisa kumpul bareng keluarga tercinta dan juga saudara-saudara, sanak saudara semuanya berkumpul menjadi satu untuk menjaga silaturahmi juga agar tetap harmonis seperti itu. Baik, terima kasih Kak Lila atas waktunya. Nah, itu dia tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan salah satu seorang pemudik yang ingin melakukan arus balik Lebaran 2026. Nah, himbauan bagi Anda pemirsa yang nanti akan melakukan arus balik Lebaran 2026 dihimbau untuk tetap selalu berhati-hati dalam berkendara dan jika Anda lelah Anda bisa beristirahat di pos-pos terpadu ataupun di rest area yang ada di sekitar tol yang Anda kunjungi. Dari gerbang tol Cikatama, Adinda Vinka, Nur Ihsan, Metro TV. Momentum libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk berburu oleh-oleh khas Aceh. Sejumlah pusat penjualan dipadati pengunjung yang ingin membawa buat tangan sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi dan Fahmi Reza dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemirsa, tentu tidak lengkap rasanya jika kita berkunjung ke suatu daerah atau tempat tanpa membawa pulang oleh-oleh khas dari daerah tersebut atau buah tangan kepada keluarga ataupun juga kerabat kita. Dan jika Anda ke Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh, tentu saja juga ada banyak sekali oleh-oleh khas Aceh yang bisa Anda belikan untuk dibawa pulang ke keluarga tercinta. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu sentra penjualan oleh-oleh khas Aceh yang berada di kawasan Penayung, Banda Aceh. Ternyata di sini juga sudah mulai ramai sekali para wisatawan ataupun juga warga yang berburu oleh-oleh khas Aceh di masa libur Lebaran ini. Ini mulai dari berbagai macam souvenir ya, seperti kain-kain khas Aceh. Terus selain ada kain batik ini juga ada kopiah-kopiah khas Aceh. Terus ada baju juga dan tentu saja ada kopi-kopi, tapi untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa, kita coba samperin aja, kita tanya langsung dengan penjual di sini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan siapa Kak namanya? Dengan Kak Nabila. Kak Nabila ya. Kak Nabila boleh dijelaskan Kak, ada oleh-oleh khas apa aja yang ada di toko, apa sih namanya? Toko pusaka. Oke, di pusaka kita ada jual makanan, kopi Aceh, terus juga ada souvenir. Souvenir itu ada bentuk pouch, terus tas-tas Aceh, dan juga kita ada fashionnya juga, mulai dari kaos, outer, terus juga ada bahan-bahannya juga. Lengkap. Banyak macam ya.
Kalau kue tradisional mulai dari kue apa aja tuh? Oke, kalau kue tradisional kita ada kayak kue boy, kekara, terus ada badarete. Nah, lengkap. Makanan-makanan tradisional ada juga. Kalau yang paling apa sih? Paling ramai diburu apa sih? Kalau yang rame diburu, untuk oleh-oleh rata-rata kopi. Karena kan Aceh itu terkenal dengan kopi Acehnya ya. Mulai dari Arabica sama Robusta. Dan selain kopi yang banyak diburu juga kayak baju-baju. Mungkin kan banyak pengen buat oleh-oleh kenang-kenangan. Kalau kopi kan dia saat diminum langsung habis. Kalau baju, rata-rata itu banyak baju karena bisa buat kenang-kenangan. Dan kita coba tanya dengan pembeli di sini. Assalamualaikum Pak, maaf Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak namanya Pak? Hendra. Jadi rencana mau beli oleh-oleh? Oleh-oleh khas Aceh. Khas Aceh ya? Rencana mau beli apa Pak? Ada macam-macam, ada kain sarung, ada peci yang utama nih. Oh udah dibeli berarti Pak ya? Ini lagi milih-milih ya? Lagi milih-milih deh, mana yang cocok. Oke. Berarti paling suka apa nih Pak? Yang paling suka nih ciri khas Aceh nih. Nggak ada di Sumatera, nggak ada. Oh ada bordir khusus ada dia ya? bordir, pantu Aceh, pintu Aceh. Pintu Aceh. Pintu Aceh. Dan itu dia pemirsa, memang ternyata di momen lebaran ini memang tidak hanya dimanfaatkan oleh warga untuk berwisata ke sejumlah objek wisata, terutama di Aceh, tapi juga dimanfaatkan oleh warga sebelum mereka balik ke kampung halaman mereka ini juga berburu sejumlah oleh-oleh khas atau buah tangan yang nantinya akan diberikan kepada keluarga maupun juga kepada kerabat. Dan tentu saja oleh-oleh ini juga akan semakin menambah, mempererat silaturahmi di momen libur lebaran seperti ini. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro. Puncak arus balik lebaran di Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur terjadi pada Selasa malam dengan penumpang antara 40.000 hingga 50.000 orang. Lebih dari 1.000 armada bus masuk ke Terminal Purabaya dengan jumlah penumpang arus balik terus meningkat. Pada Selasa kemarin diprediksi merupakan puncak arus balik lebaran gelombang pertama dengan jumlah penumpang antara 40.000 hingga 50.000 orang. Penumpang bus dari berbagai kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Denpasar, Bali. Meski kepadatan sudah terlihat, gelombang arus balik diperkirakan masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa, Newsline Bisnis akan kembali usai jeda headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi membatik yang menjadi warisan Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Kegiatan tersebut kini menjadi magnet bagi pengunjung Taman Mini Indonesia Indah atau TMII untuk mengisi libur lebaran. Lalu seperti apa keseruannya? Berikut liputan Arbi Dadono Smito dan Wandi Saragi. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Ya pemirsa, hari ini saya berada di Taman Mini Indonesia Indah untuk menikmati momen libur lebaran bersama para pengunjung yang ada di sini. Dan ada satu hal yang menarik yang saya temukan di Taman Mini Indonesia Indah adalah saya akan belajar workshop membatik nih di Anjungan Riau. Bagaimana keseruannya? Tentu Anda harus mengikuti saya dari proses membatik sampai nanti jadi selesainya. Yang pertama nih, saya akan memilih gambar yang ada di sini yang sudah disiapkan oleh pihak TMII begitu ya. Ini ada gambar macam-macam, ada gambar burung, lalu ada gambar mega mendung, lalu ada gambar bunga dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi sih karena saya suka bunga, jadi saya mau pilih bunga, ini sepertinya gambar bunga lili ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini ada beberapa tools ya pemirsa untuk membatik di sini. Ada pewarna. Nah, ini adalah warna yang digunakan untuk mencolet setelah
kita mencanting batik tersebut begitu. Kemudian setelah tools pewarnaan ini, lalu ada yang ada di depan saya, ini adalah lilin. Nah, lilin ini adalah untuk merintangi warna sebenarnya begitu ya. Kemudian ini kita prosesnya adalah batik tulis, lalu ada canting di sini. Salah satu aktivitas bagi pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah adalah membatik. Kegiatan tersebut berlangsung di Anjungan, Riau. Ini adalah kolaborasi Taman Mini Indonesia Indah dengan jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil SMK 58 Jakarta. Workshop batik kali ini adalah membatik tulis, mengenalkan proses membatik dengan canting dan malam panas. Lalu pewarnaannya menggunakan cat akrilik. Proses mewarnai tersebut disebut dengan mencolet karena menggunakan alat kuas. Halo kakak, namanya siapa? Hana. Oke, Kak Hana asalnya dari mana? Dari Bekasi, Pondok Gede, nggak jauh dari sini. Bareng sama teman-teman atau sendiri ke sini? Bareng teman-teman. Oke, Kak, kenapa kamu memilih workshop membatik ini Kak di Anjungan, Riau? Karena belum pernah membatik, jadi penasaran. Terus setelah coba, kayaknya emang melatih kesabaran. Karena susah banget ya. Apa yang paling susah dari mencanting ini? Sabarnya. Apa? Trading ininya, lukisannya ini udah berdapatan ke. Oke, jadi memang kita belajar sabar ya membatik ini ya. Nah, menurut kamu adanya workshop membatik ini adalah hal yang baik gak sih yang diberikan PT MII gitu? Baik sekali. Karena kan pasti bisa kita menjari ya berapa sih orang awam yang pernah belajar membatik kayak gini. Jadi kalau misalnya lebih sering ada di sini pasti lebih seru juga. Ini cantingannya begitu, meskipun ada yang keluar sedikit ya ini lilinnya, tapi it's okay, tetap rapi pemirsa, kita harus apresiasi. Iya betul, karena baru pertama kali. Makin banyak kegiatannya makin. Iya betul banget, dan kita harus apresiasi semuanya ini keren-keren banget kebatiknya. Ini artinya kita melestarikan warisan dari leluhur ya. Oke, enjoy ngebatiknya karena aku juga mau ngebatik di pemirsa. Jadi ikutin terus keseruan aku dan pemirsa. Untuk Anda yang masih dalam masa momen libur lebaran, jangan lupa untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah karena di sini ada banyak sekali wahana atau tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi seperti kereta gantung, lalu ada museum dan juga anjungan dari berbagai provinsi di Indonesia, dan juga ada hal lain yang seru juga di Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta Timur, Arbida Dono Smito, Wandi Saragi, Metro TV. Pemirsa, tingginya mobilitas pemudik yang menyeberang melalui Selat Sunda membuat kru kapal bekerja lebih lama. Salah satunya Kapten Muksin yang sudah bertahun-tahun tidak merayakan Lebaran di kampung halaman bersama keluarga. Dan kita simak liputan jurnalis Metro TV Heinrich Tera dan juru kamera Adi Joy dari KMP Batu Mandi di Selat Sunda. Arus mudik dan juga arus balik di momen Idul Fitri 2026 membuat berbagai moda transportasi cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya di transportasi laut, yakni menggunakan kapal penyeberangan dari satu pulau menuju pulau lainnya. Dan saat ini saya sedang berada di KMP Batu Mandi dan saya juga akan menunjukkan kepada para pemirsa bagaimana saat ini sedang ada kegiatan dari Kapten Muksin dan juga bersama krunya untuk melakukan atau mengoperasikan KMP Batu Mandi ini menuju pelabuhan Bakahuni yang ada di Lampung. Dan saat ini juga saya sedang bersama Kapten Muksin untuk mewawancarai terkait hal-hal apa saja sih yang memang harus diperhatikan untuk bisa mengoperasikan kapal ini supaya bisa berjalan dengan baik, tentunya di arus mudik dan juga di arus balik. Selamat pagi Kapten Muksin. Selamat pagi Pak. Kap, ini kan ada pelonjakan yang cukup tinggi ya daripada penumpang sebelumnya. Kayak di hari-hari biasa, di mudik dan di arus balik ini pasti mengalami pelonjakan yang cukup tinggi. Nah, bagaimana sih Kapten melihat pelonjakan yang cukup tinggi ini? Ya, terima kasih kepada Metro TV. Untuk arus balik, dalam kelonjakan arus balik ini kita antisipasinya untuk menyiapkan armada kita untuk siap operasi, siap melayani para penumpang untuk arus balik untuk dari Sumatera ke Pulau Jawa. Apa sih sebagai seorang kapten tantangan terbesarnya nih dalam mengoperasikan kapal untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni? Ya, tantangan terbesarnya sih
karena kita di laut ini, yaitu pada ininya cuaca sih. Namun pada arus mudik dan arus balik sekarang ini, alhamdulillah cuaca di perairan di Selat Sunda cukup baik, jadi aman dalam pelayaran. Baiknya, terima kasih telah berbagi bersama kami. Dan itu tadi pemirsa beberapa hal yang tentunya menjadi tantangan terberat seorang kapten dalam mengoperasikan kapal di Selat Sunda ini, dan juga beberapa kisah dari Kapten Muhsin yang mengisahkan bahwa sudah hampir 15 tahun tidak melakukan lebaran bersama keluarga, bahkan sampai keluarga yang harus menyampari untuk lebaran bersama di kapal. Dari Selat Sunda, Henry Tera, Adi Joy, Metro TV. Pemirsa, Newsline Bisnis akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Jakarta masih menjadi magnet, namun magnet itu kini tak lagi sekuat dulu pasca Idul Fitri 2026 ini. Arus urbanisasi ke ibu kota mencatatkan angka terendah dalam 1 dekade terakhir. Apakah Jakarta masih menjadi kota harapan atau justru menjadi jebakan di tengah ekonomi yang kian tak menentu? Jakarta Maret 2026. Gema takbir baru saja berlalu. Namun deru mesin transportasi belum juga reda di sela sisa aroma kerianan Lebaran. Ribuan pasang kaki kembali berpijak di aspal ibu kota, membawa mimpi yang dibungkus dalam kardus-kardus sederhana. Namun, kota ini tak lagi sama. Laporan terbaru menempatkan Jakarta sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi di dunia. Magnet ekonomi Jakarta kini beradu dengan realitas ruang yang kian sesak. Ya mungkin di Jakarta ini lebih gampang gitu, lebih gampang cari uang gitu. Kalau menurut aku karena di sini banyak banget lowongan pekerjaan yang menjanjikan ya Kak. Mungkin di sini juga orang jadi tertarik untuk pengadu nasib gitu. Karena di Jakarta kan banyak kesempatan untuk kerja. Jakarta kan ibu kota ekonomi dari Indonesia, jadi semua orang itu ingin datang ke Jakarta untuk mendapatkan kesempatan lebih baik dalam hidup mereka. Tahun ini, tren urbanisasi melandai. Hanya sekitar 10 hingga 12 ribu pendatang baru yang diprediksi masuk ke Jakarta. Angka terendah yang mencerminkan keraguan di tengah ketidakpastian. Bayang-bayang inflasi akibat gejolak geopolitik global membuat daya beli tercekik. Rupiah yang tertekan di level Rp17.000 per dolar Amerika bukan sekedar angka. Ia adalah beban tambahan bagi mereka yang baru ingin memulai hidup di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta pun kian selektif. Kebijakan penataan kependudukan kini mengharuskan setiap pendatang memiliki kepastian tempat tinggal dan keterampilan. Jakarta bukan lagi tempat untuk sekedar adu nasib tanpa bekal, karena kota ini tak lagi ramah bagi mereka yang tak bersiap. Berulang kali saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi justisia, tetapi kami meminta bagi siapapun yang ingin bekerja di Jakarta tentunya melengkapi diri dari semua syarat-syarat administrasi dan kemudian juga bekerja sesuai dengan kapabilitasnya. Urbanisasi 2026 adalah potret sebuah transisi antara harapan memperbaiki nasib dan realitas ekonomi yang kian getir. Bagi mereka yang datang, Jakarta tetaplah kota sejuta janji selama mereka mampu bertahan di tengah kepadatannya. Pemirsa, kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan kian meningkat selama libur Lebaran 2026. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI menargetkan jumlah pengunjung naik sekitar 10 hingga 15% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut liputan jurnalis Metro TV, Devi Syafira dan juru kamera Dani Wijayanto. Ya pemirsa, kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan atau mal ini meningkat di periode libur Lebaran 2026. Menurut Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia ataupun APBI, ini menargetkan ada 10 sampai dengan 15% jumlah pengunjung ke pusat perbelanjaan dan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.
Saat ini setidaknya ada 414 pusat perbelanjaan yang tergabung dalam APBI. Rata-rata jumlah pengunjungnya ada 20 juta per harinya. Lonjakan kunjungan ke mal ini biasanya terjadi pasca Lebaran ataupun di hari kedua Lebaran. Karena biasanya di hari pertama Lebaran ini masyarakat lebih banyak bersilaturahmi kepada keluarga maupun kerabatnya. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta. Dan di pusat perbelanjaan atau mal ini juga meningkat pengunjungnya karena beragam aktivitas menarik dan juga acara diberikan untuk pengunjung. Sehingga ini menarik perhatian bagi para pengunjung maupun masyarakat untuk berbelanja, sekaligus ini mendapatkan promo-promo menarik terutama di momen libur Lebaran ini. Hal ini juga tentunya mendukung pergerakan ekonomi. Dan tak hanya itu, di beberapa tahun terakhir di momen Lebaran dan juga Ramadan ini, untuk kunjungan masyarakat juga salah satu pendorong pergerakan ekonomi. Hal ini didorong karena banyaknya konsumsi masyarakat, kemudian juga tradisi mudik, serta aktivitas di sektor pariwisata, retail maupun transportasi. Pemerintah juga berperan aktif untuk memberikan insentif kepada masyarakat, misalnya seperti memberikan diskon ataupun potongan harga untuk transportasi dan juga kebijakan work from anywhere ataupun WFA sehingga ini meningkatkan mobilitas masyarakat. Selain itu, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ataupun Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyebutkan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi domestik adalah meningkatnya konsumsi masyarakat dan juga mobilitas masyarakat. Dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah, ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,5%. Dari Jakarta, Devi Syafira, Dani Wijayanto, Metro TV. Momen libur Lebaran dimanfaatkan para pemudik di kampung halaman untuk berkunjung ke sejumlah lokasi wisata bersama kerabat dan keluarga. Objek wisata Green Garden di Desa Pajagan, Kecamatan Sisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipadati ribuan pengunjung selama libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2026. Wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Barat memanfaatkan momentum liburan untuk menikmati suasana wisata alam yang menawarkan pemandangan asri serta berbagai fasilitas rekreasi. Setiap harinya, jumlah pengunjung tercatat mencapai sekitar 4.400 orang. Pengelola menyebut konsep wisata Green Garden mengedepankan pelestarian alam dengan tidak menebang tanaman yang ada, melainkan memperindahnya agar pengunjung semakin nyaman. Selain menikmati panorama Waduk Jati Gede, wisatawan juga disuguhkan kesenian khas Sumedang seperti kuda renggong, fasilitas penginapan, kolam renang, serta area UMKM warga sekitar. Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 dan kebijakan memperbolehkan membawa makanan sendiri, destinasi ini menjadi pilihan favorit keluarga saat libur Lebaran. Pantai Pasir Putih di Situbondo, Jawa Timur terus dipadati pengunjung pada hari ketiga libur Lebaran Idul Fitri. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan pantai dan bermain air, tetapi juga banyak pengunjung luar kota yang memilih bermalam, sehingga kamar-kamar hotel di sekitar kawasan wisata dilaporkan penuh. Peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel terjadi dalam 2 hari terakhir dan diprediksi masih akan meningkat hingga pekan depan. Setiap harinya, jumlah wisatawan yang datang ke Pantai Pasir Putih mencapai sekitar 1.500 hingga 2.000 orang. Pantai ini menjadi pilihan favorit keluarga terutama yang membawa anak kecil, karena ombaknya relatif aman dan tidak terlalu dalam. Selain harga tiket masuk yang terjangkau, kebersihan kawasan pantai yang terjaga juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Wisata off-road di Pegunungan Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi pilihan menarik untuk mengisi libur Lebaran dengan pengalaman alam yang menantang. Melalui Pijar Jeep Adventure, wisatawan diajak menjelajahi perbukitan, hutan lebat, hingga jalur sungai berbatu menggunakan kendaraan jeep berpenggerak 4 roda. Sensasi guncangan di jalur ekstrim serta cipratan air saat melintasi sungai menghadirkan pengalaman petualangan yang memacu adrenalin sekaligus menyegarkan. Setelah menaklukkan medan menantang, wisatawan disuguhkan pengalaman kuliner khas lereng Muria di warung alas Pijar melalui tradisi makan kepungan bersama beralas daun pisang. Paket wisata yang ditawarkan bervariasi, mulai dari rute pendek hingga perjalanan panjang dengan tarif antara Rp300.000 hingga Rp950.000 per jeep.
Perpaduan petualangan alam dan kuliner tradisional menjadikan wisata off-road Muria sebagai destinasi favorit bagi pecinta tantangan selama libur Lebaran. Pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kita masuk ke segmen dunia terkini. Asap tebal terlihat membumbung di atas bangunan-bangunan di kota Tyre, Lebanon Selatan pada Selasa. Asap muncul pasca serangan udara Israel di daerah tersebut. Pemirsa, serangan udara Israel terhadap kota-kota di distrik Tyre mengakibatkan hancurnya bangunan serta sejumlah korban jiwa. 5 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Sebelumnya pasukan pertahanan Israel mengeluarkan peringatan kepada penduduk di daerah Machouk Tyre dan Burj al-Shamali, mengklaim bahwa militer Israel akan menanggapi aktivitas Hizbullah dengan mendesak warga sipil untuk segera mengungsi ke utara Sungai Zahrani. Sementara itu, Hizbullah mengklaim telah melakukan beberapa serangan terhadap target Israel. Hal ini terjadi pasca operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran yang dimulai pada 28 Februari di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan membatasi program nuklir dan rudal Iran. Pertempuran ini juga menyebabkan terhambatnya jalur perdagangan minyak di Selat Hormuz yang mengakibatkan harga minyak melonjak di atas $100 per barel. Israel meningkatkan persenjataan di perbatasan utara dengan Lebanon seiring intensitas operasi militer. Unit-unit tentara Israel tampak berkumpul di sepanjang perbatasan utara. Pada Senin lalu, pemirsa, tentara Israel yang dilengkapi dengan unit-unit lapis baja IDF dengan tank, pengangkut pasukan, dan kendaraan teknik berkumpul di perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Eskalasi terjadi ketika Israel memperluas aktivitas militernya di sepanjang perbatasan utara. Konflik regional meluas sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan operasi gabungan melawan Iran pada 28 Februari lalu di tengah perselisihan mengenai program nuklir dan rudal Teheran. Konflik makin meluas setelah Hizbullah melancarkan serangan balasan terhadap Israel yang digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan Khamenei dan operasi Israel di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda serangan terhadap pembangkit listrik dan energi Iran selama 5 hari ke depan. Keputusan ini diumumkan selang beberapa jam sebelum batas waktu 48 jam ancaman serangan AS terhadap Iran. Pemirsa, lewat Truth Social, Trump mengklaim bertemu dengan pihak Iran. Namun klaim Trump itu tidak terbukti dan langsung dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran. Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebut ingin mengelola Selat Hormuz bersama Ayatollah. Pernyataan Trump itu sekaligus mengonfirmasi kegagalan Amerika untuk menggulingkan kepemimpinan Islam Iran. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of that? That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Iran menanggapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menargetkan pembangkit listrik Iran jika dalam 48 jam pihak Teheran tidak juga kembali membuka Hormuz. Iran berbalik mengancam akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya dan tidak akan membukanya sampai Amerika Serikat kembali membangun pembangkit listrik yang dihancurkannya. Juru bicara Markas Pusat Katam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari, pada hari Minggu waktu setempat menegaskan jika ancaman Amerika Serikat menggempur pembangkit listrik Iran jadi dilakukan, maka Teheran akan segera mempersiapkan langkah-langkah balasan.
Iran berbalik mengancam akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya dan tidak akan membukanya kembali sampai pembangkit listrik Iran yang hancur oleh militer Zionis dan Amerika Serikat dibangun kembali oleh Trump. Iran juga mengancam akan menargetkan infrastruktur energi dan teknologi informasi Zionis Israel serta menghancurkan sepenuhnya perusahaan-perusahaan serupa di kawasan Timur Tengah yang pemegang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta Amerika Serikat. Sebagai pihak yang tidak memulai perang, penguasa Teheran mengklaim memiliki hak untuk membela diri. در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Sebelumnya pada Sabtu 21 Maret lalu, Presiden Trump sempat menulis di akun media sosial miliknya di Truth Social yang berisi ancaman kepada Iran. Trump menyatakan militer Amerika Serikat akan menyerang Iran dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik milik Iran jika Teheran tidak segera membuka sepenuhnya Selat Hormuz dalam kurun waktu 48 jam. Seperti diketahui, penutupan Selat Hormuz bagi AS dan Zionis Israel dilakukan oleh Iran akibat agresi Zionis dan sekutunya ke wilayah Iran yang terjadi sejak 28 Februari 2026 lalu. Pemirsa, Newsline akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Newsline. Petugas medis Filipina kini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mempercepat deteksi tuberkulosis. Melalui mesin sinar X portable yang dilengkapi dengan perangkat lunak computer aided detection, membantu upaya screening dan diagnosis dini terus ditingkatkan di tengah tingginya kasus TB di Filipina. Di kaki pegunungan Alpen, Italia menghadirkan pemandangan spektakuler yang menarik ribuan pengunjung, baik pada siang maupun malam hari. Sementara di Tiongkok, pemirsa, ribuan warga dan wisatawan memadati Taman Yuyuan-tan di Beijing, Tiongkok, guna menikmati puncak musim bunga sakura yang kini sedang bermekaran dengan sempurna. Para pengunjung tampak berjalan santai di bawah deretan pohon berwarna merah muda dan di sepanjang tepi danau. Tak sedikit dari mereka yang menggunakan kostum tradisional untuk bersuah foto di tengah cuaca musim semi yang sejuk. Musim bunga sakura di Beijing sendiri biasanya berlangsung dari pertengahan Maret hingga pertengahan April. Taman Yuyuan-tan tetap menjadi destinasi utama bagi warga dan turis untuk merasakan langsung keindahan alam di jantung kota Beijing. Dan pemirsa, demikianlah jumpa kita dalam Newsline untuk hari ini. Mewakili rekan-rekan, saya Marcelina Tumundo. Dan saya Jessica Wulandari. Jangan lupa saksikan kembali Newsline besok pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV.